Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu. Oke. Hari ini kita gimana ya? Belajar untuk motivasi diri dulu aja dulu. Jadi kemarin tugas-tugasnya sudah terkumpul. Memang beberapa sudah mengumpulkan, tapi beberapa masih ada yang belum berniat mengumpulkan. Entah menunggu ilham atau bagaimana, saya kurang nggak paham. Jadi sebenarnya sudah ada batas pengumpulan ya, cuma teman-teman itu belum mengumpulkan, saya juga nggak paham. Untuk pengumpulan judul, kemarin beberapa ada yang tanya saya lagi terkait judul. Padahal sudah saya beri umpan balik, tapi kok masih sama, kayaknya nggak paham. Jadi kalau sudah diberikan umpan balik, jadi jangan ngeyel untuk buat lagi. Saya bingung ya, kan sudah saya benarkan ceritanya. Tapi malah yang si empunya judul mau buat judul lagi lah, kan aneh ya, kan gambling ya jadinya. Jadi kalau sudah diberi umpan balik, ya sudah pakai itu saja, tinggal dikerjakan untuk penulisan bab 1 dan seterusnya nantinya. Kayak gitu, saya maunya kayak gitu, tapi kok beberapa kali WA saya kayaknya nggak nyambung, akhirnya ya sudah saya akhiri aja gitu. Oke, itu sedikit cerita terkait pembuatan judul ya. Jadi saya harap untuk teman-teman yang lain jangan seperti itu. Kalau sudah saya beri umpan balik ya sudah pakai itu saja. Berarti kan ya memang idenya dari kalian, cuma saya hanya membenahi kata-kata yang lugas, yang cocok biar bisa dipakai untuk skripsi mungkin nantinya kayak gitu niatnya ya. Oke, untuk beberapa masih banyak yang belum mengumpulkan ya untuk bab satunya. Padahal sudah saya berikan batasan waktunya. Apa memang susah sih? Saya rasa nggak susah kalau untuk bab 1. Lama itu pembuatan malah bab 2 karena teorinya kan harus di. Maaf, kok ada Pak Dika ya? Oh enggak wis. Ya. Ini kayaknya punya orang. Oke, baik. Oke. Jadi apa namanya? Aduh, saya jadi ngeblank ini. Jadi nantinya kalau misalkan kalian mengerjakan tugas, sesuaikan dengan apa namanya? Jamnya ya, jam pengumpulannya, waktu pengumpulannya agar tidak apa namanya? Ketumpuk-ketumpuk gitu. Sebenarnya kalau pakai media classroom itu mudah, khususnya buat saya ya. Kenapa? Karena untuk tugas teman-teman selalu saya longgari dari dulu kalau pas pakai classroom gitu. Untuk kakak tingkat kalian dulunya juga kayak gitu. Bu, saya belum mengerjakan bab 1, gimana? Ya sudah, kerjakan saja, telat enggak apa-apa. Saya paham kok. Awal mengerjakan metode penelitian khususnya proposal itu pasti agak kaget juga untuk mengerjakan gitu. Karena kajian empirik, teoretik dasarnya mungkin belum terlalu menguasai, belum paham, masih coba-coba kan. Jadi masih ada try and error-nya. Oke lah, enggak apa-apa. Saya mesti kalau telat silahkan, enggak apa-apa, yang penting ngumpulkan. Karena gini, metode penelitian sendiri, saya itu tidak memberikan tugas selain kalian buat proposal dan UTS UAS. Coba dilihat dari materi pertama, saya ada tugas nggak sih? Enggak kan ya perasaannya. Cuma buat itu aja kan ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian nggak ngerjakan, ya rugi kalian. Karena nilaimu kosong untuk tugasmu. Jadi pembuatan bab 1, pembuatan bab 2, pembuatan bab 3 itu saya pecah nanti. Itu sebagai tugasmu. Kayak gitu. Jadi kok nggak satu-satu ya, mungkin dosen yang lain mungkin oke buat rumusan masalah itu nantinya dijadikan tugas. Enggak, saya nggak kayak gitu. Langsung aja jadi bab 1 silakan kerjakan. Telat kerjakan nggak apa-apa, yang penting kerjakan. Kayak gitu. Karena nanti kalau kalian nggak ngerjakan, kalian nggak tahu mana yang benar, mana yang enggaknya. Kayak gitu. Kan nggak nyoba, nggak pernah nyoba. Kalau nggak nyoba pasti nggak tahu nanti bener enggaknya. Gitu. Jadi usahakan tetap kerjakan gitu, walaupun itu salah, entah salah entah benar, tetap kerjakan. Nanti saya review, saya beri umpan balik.
Nah, ampun baliknya ini, saya belum selesai ngerjakan karena kan banyak yang masuk. Mahasiswanya juga banyak, terus kemarin juga habis UTS juga. Jadi ini belum selesai, insya Allah minggu depan mulai tertata rapi ya, sudah saya beri umpan balik satu persatu. Sabar ya nunggunya. Oke, saya mulai hari ini materinya terkait strategi penulisan, strategi menyusun skripsi kayak gitu. Ini semacam motivasi juga sih buat kalian. Jadi saya kasih ice breaking ya, daripada materi melulu. Jadi sedikit saya beri ice breaking terkait strategi menyusun skripsi agar tepat waktu gitu. Ini oke, saya perbesar dulu. Baik. Strategi persiapan dan pengalaman dalam menyusun skripsi. Jadi saya sedikit sharing terkait saya dulu prepare-nya gimana, pengalaman saya ngerjakan tuh kayak apa. Nah, ini kan kalian mahasiswa hebat ya, nggak ada mahasiswa yang nggak hebat. Karena generasi penerus bangsa, saya harapkan ini cuma skripsi loh. Ini bukan dari akhir semua ya, bukan akhir dari semua. Tetap struggling, tetap berjuang. Gimana caranya nanti kalian bisa menyelesaikan skripsi ini, kayak gitu. Ya, jadi adanya metode penelitian ini niatnya sebagai wadah agar kalian kerjakan skripsinya biar bisa cepat. Makanya usahakan jika kalian saya beri tugas membuat bab 1, ya kerjakan. Karena sedikit-sedikit lama-lama nanti akan selesai proposalmu. Kemudian semester depan kalau ada mata kuliah skripsi ya dan SKS kalian sudah memenuhi, silakan ambil, enggak apa-apa. Nah, nantinya tinggal kalian ngajukan judul yang sudah kalian buat tersebut. Gitu. Oh iya, nanti kalau misalkan judulnya di ACC ya, langsung di ACC dan kalian dimudahkan untuk ujian proposal, jadi jangan lupa kabari saya ya. Jadi untuk teman-teman yang kakak tingkat kalian sebelumnya seringnya kayak gitu. Bu, judul saya lolos untuk buat skripsi, Bu, kayak gitu. Biasanya seringnya laporan. Namun juga ada beberapa yang berganti, mungkin nggak ingin melanjutkan terkait judul metode penelitiannya, tapi dia buat lagi. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Itu kan terserah si peneliti. Jadi saya balik lagi, kalian yang memunculkan ide, saya hanya membenahi, dan kalian juga yang nantinya memberi keputusan terkait judul-judulmu. Kayak gitu. Kalian hebat, kalian mahasiswa hebat. Ingat itu ya. Oke, strategi persiapan menyusun skripsi di era pandemi COVID. Jadi ini sedang trending ya terkait penyusunan skripsi di era pandemi COVID, mengingat semuanya terbatas. Bahkan masuk lab pun harusnya menggunakan protokol kesehatan yang benar. Pakai masker, pakai Cuttle-Pak, dan seterusnya. Cuttle-Pak yang lengkap gitu ya. Pokoknya medis banget. Tapi kalau di Unitri kayaknya enggak ya. Yang penting intinya teman-teman jangan lupa lah pakai masker. Seenggaknya itu untuk menjaga diri sendiri ya, seenggaknya kayak gitu. Baik, saya masuk di sini. Persiapan skripsi bagian pertama. Yang jelas adalah mental. Jadi mental kalian itu harus dipersiapkan banget agar nantinya teman-teman tidak kaget dengan namanya skripsi. Karena skripsi sendiri itu menguras emosi, gitu ya. Bisa dikatakan kayak gitu kalau saya dulu. Kenapa? Karena sudah terbatas waktu, terbatas tenaga, terbatas uang, dana, itu yang jelas. Jadi kita harus mensiasati kewarasan kita. Jadi kita harus berusaha tetap waras untuk melaksanakan ini. Capek loh ya, baca, lihat laptop terus setiap hari itu capek sekali, serius. Apalagi yang dilihat ada tulisan. Jadi kalau yang nggak suka baca, itu pasti lihat tulisan ngantuk. Kayak dibacain dongeng, kayak gitu. Namun kalau
kita tidak belajar membaca, tidak apa namanya ya, membuat kita disiplin untuk membaca, nantinya juga kitanya nggak selesai-selesai. Jadi ya sudah, daripada cuma grundel, daripada cuma dipikir aja tambah pusing, kerjakan. Kan sudah ada motonya ya, plan, do, check, and action. Jadi planning, kemudian persiapkan, kita pahami, kemudian kita laksanakan. Kayak gitu. Jadi daripada hanya dipikir, daripada kita pusing, ya sudah, kerjakan saja. Terus pokoknya kerjakan saja. Apa yang bisa kita kerjakan. Oke. Memahami dengan baik pengertian skripsi. Skripsi itu apa sih? Skripsi itu tugas akhir, ya jelas. Nah, kalau kita pahami, skripsi itu kayaknya berat gitu ya kalau di awal. Ternyata itu enggak. Jadi balik lagi ke mental tersebut. Tapi kalau kita di awal itu sudah males-malesan, aduh skripsi, aduh berat, nah itu wis nggak jadi skripsimu kalau kayak gitu. Jadi kalian harus memang benar-benar paham, oh tugas akhir, oh ini loh saatnya saya berjuang, berjuang yang paling terakhir ya. Jadi setelah 4 tahun kena skripsi ini, jadi oh semangat saya harus lebih daripada yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Tapi dengan catatan tetap menjaga kewarasan yang saya beritahu tadi. Kalian tetap harus bisa happy ngerjakannya. Gimana caranya kalian tetap happy? Kayak gitu, ya. Jadi jangan terlalu memforsir diri. Tetap ingat bahwasanya kita manusia juga butuh tidur. Kayak gitu. Karena saya dulu melakukan satu hal yang salah kepada tubuh saya, akhirnya sampai sekarang, dan itu bisa dikatakan cacat. Gitu. Jadi saya mengalami pengurangan pendengaran di telinga kanan saya, ini gara-gara saya kurang tidur. Jadi dulu waktu tugas akhir itu berbarengan dengan kebetulan saya membenahi mata kuliah ya. Jadi sedikit sharing ya, sedikit cerita, membenahi mata kuliah saya yang nilainya jelek-jelek. Jadi kan ya sipil ya, saya juga pernah nakal, nggak kok polos kayak gini, enggak lah. Sama kayak kalian sama. Jadi niatnya pengen IPK-nya bagus. Usaha saya gimana? Ya seperti itu. Akhirnya mau nggak mau di akhir tambah gretek-gretek nggak karuan, gimana caranya nilainya bagus. Nah, akhirnya saya tambah itu porsi mata kuliah saya. Nah, akhirnya kan keteteran ya di belakang. Kan harusnya kalau niat belajar ya dari awal belajar. Harus bener kayak gitu. Enggak kok di akhir tambah akhirnya keteteran kayak gitu. Sudah skripsi, memperbaiki nilai, nggak selesai-selesai. Ya mau nggak mau harus ada yang dikorbankan. Jadi yang saya korbankan adalah jam tidur saya. Kalau saya dulu kayak gitu. Saya tidur 1-2 jam sehari. Tiap hari pusing kepala. Iya, memang benar. Tapi ya gimana? Saya ingin semuanya segera selesai tepat waktu 4 tahun. Itu keinginan saya. Jadi saya mengorbankan jam tidur saya tuh utamanya di kesehatan saya akhirnya. Akhirnya kena di telinga kanan saya sampai sekarang. Saya kalau mendengarkan itu kayak ada angin di dalam telinga saya ini. Jadi nggak terlalu dengar fokus kayak gitu. Ya sudahlah, tidak apa-apa, itu jadikan satu pelajaran. Jadi ini saya tularkan ke kalian, jangan sampai mengulangi kayak saya.